di depan, dalamnya di depan yang udah rusak. Recording in progress. Bener kekecilan. Oke, mudah-mudahan suaranya lebih kedengeran nih sekarang. Gak tahu nih kalau Zoom tuh hobinya gitu ya, Zoom parah banget. Jadi suka ngerubah volume suara otomatis. Maksudnya sih baik sih, biar suara kuping kita tidak pecah suaranya. Kalau ada apa-apa, sorry, saya ini dulu, saya screen. Oke. Kalau ada apa-apa, silakan tulis di chat. Kalau ada pertanyaan, silakan tulis di chat. Karena kalau Anda ngelihat di Zoom ada kotak hitam sebelah kanan bawah, itu saya lagi monitoring chat sih sebenarnya. Jadi chat itu kalau chatnya Zoom kalau dimonitor, kalau saya lagi share screen jadinya kotak hitam di kanan bawah, gitu ya. Jadi orang sering nanya itu apa Pak Ono yang kotak hitam? Nah, itu chat itu. Oke, mudah-mudahan suaranya oke lah. Ini suaranya udah lebih dari setengah nih. Mudah-mudahan nggak pecah kuping. Nah, untuk belajar, saran saya kalau bisa ini free, nggak bayar apa-apa. Anda bisa ngambil materi-materi tentang cybersecurity di opencourse.itts.ac.id free. Nanti di situ ada kuliah cybersecurity bisa dibaca. Cuman kalau Anda dengan bisa AI kan bisa AI akan ada pendampingan ya, ada workshop dan sebagainya. Itu lebih enak hidupnya sih sebenarnya, karena ada orang yang menjadi tutor dan Anda bisa belajar. Di materinya sebagian bisa Anda ambil di cybersecurity ini, dan di bagian paling bawah kalau Anda dapat nilai di atas 90, jadi semua kuis UTS UAS dikerjakan, nilainya di atas 90, bisa download sertifikatnya free. Gitu ya. Komposisinya adalah 40% dari UAS, 30% dari ITS, 30% dari rata-rata kuis. Jadi 30 30 40, kalau nilainya di atas 90 bisa download sertifikatnya. Kalau kita klik, bentuknya sertifikatnya kira-kira seperti ini. Ini yang berhasil dapat nilai di atas 90 ya. Ini orang-orang yang dapat nilai di atas 90 lah, kira-kira kayak gitu. Dan kita bisa download sertifikatnya free. Ini saya klik aja sembarangan. Ini sertifikatnya kira-kira gini, bisa diambil free. Kalau di kampus sih di ITTS sebetulnya ini bisa ditransfer jadi kredit S1, dan kebetulan semua mahasiswa ITTS yang semester 1 SPP-nya 0. Dan itu akan 0 terus sampai lulus kalau nilainya di atas 85. Kalau di bawah 85, minta maaf harus bayar SPP. Jadi kita berasumsi semua anak pintar, dikasih nggak usah bayar kuliah. Jadi untungnya anak pintar ya, kuliah nggak usah bayar. Tapi kalau nggak terlalu pintar, nilainya agak di bawah, ya bisa tetap kuliah tapi pakai duit gitu. Duitnya nggak gede kok, cuma 275.000 per bulan. Jadi oke juga sih sebenarnya. Oke, beres ya. Ini kira-kira materinya. Nah, sekarang saya akan kasih gambaran tentang materi tentang cybersecurity-nya secara umum, dan karena kita punya waktu sekitar 1 jam, saya akan lebih ke arah bagaimana teknik belajarnya sih sebenarnya. Oke, materinya akan dibagi ke dalam beberapa sesi. Ini materinya bentuknya kira-kira kayak gini kalau yang di ITTS ya. Tapi secara umum untuk bisa ngerti cybersecurity, Anda perlu ngerti yang namanya, ini dia. Ini sampai sini. Oke. Kalau network biasa mungkin akan kurang ilmunya, jadi perlu mendalami lagi jaringan yang lebih advance daripada ilmu jaringan yang diajarin di kampus biasa.
gitu ya. Makanya di sini advanced networking. Di sini ini review lagi konsep TCP/IP. Biasanya sebagian besar 99,9% dosen di Republik Indonesia akan mengajarkan TCP/IP terdiri dari 7 lapisan, 7 layer, kira-kira kayak gitu. Nah, kalau saya suka jahil sih, saya suka jahat. Biasanya saya akan nanya, berapa dosen yang akan ngasih lihat isi dari layer tadi? Isinya seperti apa sih layer-layer tadi? Mampus dah lu. Sebagian besar dosen-dosen akan ngasih lihat bahwa layernya berbentuknya kotak doang. Kotak physical layer, data link layer, transport layer. Kotak aja, nggak ada isinya. Nah, yang seru adalah kalau ada dosen yang bisa ngasih lihat isinya seperti apa. Itu adalah konsep TCP/IP yang diajarkan. Yang baiknya bisa ngasih lihat isi sih sebenarnya. Isi itu akan bisa dilihat kalau dosennya ngajarin teknik penyadapan, sniffing, pakai Wireshark. Itu baru bisa ngelihat isinya TCP/IP layer-layer tadi. Dan kalau kita udah ngelihat, kebanyakan layer TCP/IP rata-rata 5 layer, bukan 7 layer sih. Nah, seru dah. Jadi konsepnya seru banget sih. Beda banget antara praktek sama teori, beda. Kemudian sebaiknya diajarkan simulator jaringan supaya kita bisa punya lab sendiri di komputer masing-masing. Ini simulator jaringan yang dipakai, saya akan biasanya ngajarin pakai GNS3 sih. GNS3 kayak gitu. Ini bisa diambil free, download. Ini lambangnya kayak gini, ini kelihatan saya ada di sebelah kiri. Oke. Kita bisa download free, ada Windows, Mac, Linux. Bisa diambil free, gratis GNS3-nya. Oke. Terus ini di simulator jaringan. Kemudian belajar juga IP versi 6 karena IP versi 4 udah habis. Nggak banyak dosen yang ngajarin IP versi 6 sih sayangnya, karena memang banyak yang nggak nguasain tentang IP versi 6. Walaupun sebetulnya IP versi 6 dan versi 4 itu nggak beda jauh-jauh banget sih sebenarnya. Secara filosofinya nggak beda jauh sebetulnya. Cuman kalau kita masuk ke security, beda banget antara versi 4 dan versi 6. Security sama performance beda banget sebetulnya. Karena versi 6 performance-nya lebih tinggi daripada versi 4. Dia lebih cepat sebenarnya. Untuk processing di routernya versi 6 lebih cepat. Gitu ya. Nah, kemudian mulai belajar routing sama advanced routing. Kalau routing mah biasanya static routing lah yang paling gampang lah ya. Advanced routing itu mulai yang routing-routing yang otomatis yang banyak dipakai di corporate, enterprise, atau di provider, ISP. Contohnya di corporate kita bisa pakai SPF, di provider ISP kita bisa pakai BGP. Ini diajarin dan dipraktekkan. Kalau saya biasanya praktek bentuknya. Di Mikrotik, di GNS3 yang simulator jaringan yang kita operasikan. Kira-kira kayak gitu. Kemudian belajar juga tentang bikin Telkom sendiri, VoIP, OpenBTS bisa sampai 4G, 5G. Kemudian belajar tentang cara ngukur jaringan, benchmarking. Kemudian network programming itu Internet of Things. Bagaimana kita bikin sensor di internet segala macam. Okay. Karena ini yang dipakai banget di data science. Oke. Kemudian setelah mulai advanced networking dikuasain, kita masuk ke urusan masuk neraka. Bagaimana caranya kita masuk neraka dengan baik dan benar? Di sini diajarin tentang hacking itu apa, orang-orang filosofi seorang hacker seperti apa, persiapan untuk melakukan hacking seperti apa supaya kita tidak ditangkap oleh aparat. Nah, itu kita perlu persiapan belajarnya, dan kita perlu server-server yang buat kita serang dan sebagainya. Kemudian kita belajar mulai melakukan operasi intelijen. Sasarannya tuh di mana sih, yang bertanggung jawab siapa dan sebagainya, kita lakukan di proses blueprinting seperti ini. Dan kemudian kita belajar melakukan sniffing, penyadapan. Kalau fasilitasnya memungkinkan, kita juga bisa belajar wireless hacking. Jadi nge-hack Wi-Fi, misalnya, passwordnya dan sebagainya. Oke. Cuman ini kalau wireless hacking agak lebih seru, karena kalau saya agak susah dilakukan secara online seperti ini, karena kita biasanya harus bikin jaringan sendiri yang kita ngehajar Wi-Fi-nya. Ya bayangin kita lagi ngehajar Wi-Fi terus harus nge-zoom, nggak bisa. Jadi ini susah, demoin secara online tuh susah banget. Wireless hacking paling susah. Terus kita bisa ngehajar password,
kita belajar nyerang database, contohnya SQL injection dan teman-temannya. Kemudian kita device web, terus attack file sharing, termasuk bagaimana kita kalau mau gila mah ini bisa ngehajar WhatsApp segala macam sih. Ini beres ya. Cuman ada biasanya saya nggak ngajarin bikin trojan gitu. Biasanya nggak ada dalam kuliah, tapi kalau lagi isengnya keluar, kalau ada mahasiswa yang nanya, kadang-kadang suka dikeluarin juga. Teknik bikin trojan dan take over handphone segala macam bisa keluar di sini. Oke, itu cara masuk neraka yang baik. Kemudian UTS, tapi UTS-nya kalau saya bisa dikerjakan kapan aja. Dan yang selanjutnya kita masuk ke urusannya sampai sini nih. Nah, ini. Oke. Jadi pertama tadi advanced networking, kemudian hacking. Nah, ini cyber security-nya ada di sini sih setelah hacking. Ini di satu ini yang sama sih. Jadi kita belajar vulnerability analysis, basic data security, server security. Contoh server security adalah bagaimana kita ngamanin password lah, mengetahui apakah ada file yang ownernya root lah, bagaimana ngeset firewall, secure shell, secure copy, VPN, bikin web application firewall, pertahanan host, intrusion detection, dan enkripsi. Basic data security biasanya enkripsi, bisa pakai GNU PG, SSL, dan sebagainya, gitu ya. Dan ujungnya ada dua yang besar, ujungnya adalah ilmu forensik sama ISO 27001. Forensik adalah mencari barang bukti kalau ada kejadian perkara. Ini biasanya ada, kalau di kepolisian ada yang namanya Lab 4, Laboratorium Forensik. Ini biasanya, apa sih namanya? Jadi kalau ada kejadian perkara, nanti ada orang-orang yang melakukan analisa tentang kejadian tadi. Nah, forensik ini kalau di kepolisian itu biasanya yang fisik. Jadi misalnya ada kecelakaan, ada pembunuhan dan sebagainya, cari barang bukti fisiknya. Nah, forensik yang kita ajarin adalah bagaimana caranya kita mencari barang bukti tapi yang bentuknya elektronik. Dan ini agak susah karena elektronik kita tahu makhluknya bisa kita edit. Nah, ini bingung kan? Ada barang bukti yang bisa diedit. Bagaimana caranya kita bisa membawa sebuah barang bukti yang elektronik yang kita tahu bisa diedit segala macam ke hakim. Dan meyakinkan hakim bahwa ini barangnya nggak pernah diedit. Nah, mampus lu. Forensik kayak gitu banget sih sebenarnya. Pening kepala. Dan satu lagi adalah Information Security Management System. Ini adalah ISO 27001. Mungkin saya harus kasih icip-icip nanti tentang ISO 27001. Karena ini barangkali yang banyak menjadi tujuan hidup sebagian dari orang-orang cybersecurity adalah menjadi auditor untuk ISO 27001. Kenapa? Karena memang Kominfo mensyaratkan bahwa semua penyelenggara sistem elektronik harus daftar ke Kominfo, dan dalam pendaftaran ke Kominfo tadi salah satu syaratnya adalah sudah diaudit ISO 27001. Jadi kebutuhan orang yang bisa mengaudit ISO 27001 cukup besar. Cuman untuk bisa jadi orang ahli forensik atau ISO 27001 harus nguasain cyber security-nya sendiri, harus nguasain hacking-nya, harus nguasain jaringan. Jadi nggak bisa kita loncat langsung jadi auditor tanpa nguasain cyber security, tanpa nguasain teknik hacking, tanpa nguasain jaringan. Sebenarnya susah. Kalau mau jujur terus terang, yang saya kenal teman-teman yang nguasain ISO 27001 ini rata-rata teman-teman itu adalah akuntan. Jadi background-nya akuntansi. Karena akuntansi punya mindset auditornya udah gila banget. Dia sangat teliti, telaten, ngelihat dokumen segala macam. Dan akhirnya waktu dia belajar ISO 27001 itu jadi khatamnya cepat banget. Dan kalau boleh terus terang, saya waktu itu belajar bareng sama mereka, duduk di kelas untuk dapetin belajar ISO 27001, saya tidur di kelas itu. Nggak kuat ternyata. Jadi saya bukan orang yang cocok untuk jadi auditor sih sebenarnya. Saya lebih ke seniman. Gitu beres ya. Jadi ini kebayang ya. Nah, satu lagi yang perlu juga dikuasain adalah internet safety. Internet safety itu adalah keamanan, bagaimana mengamankan diri sendiri di internet. Ini dibutuhkan buat end user. Nah, yang jadi masalah adalah si
hari ini dengan kondisi pandemi, sebagian besar pegawai akan kerja di rumah, work from home. Nah, yang masalah dengan work from home tadi, dulunya karyawan itu diamankan oleh admin atau orang-orang IT yang ada di perusahaan. Sekarang mereka kerja di rumah, admin yang ada di perusahaan akan kesulitan buat mengamankan orang-orang itu. Dan ini jadi masalah besar. Dan akhirnya jujur saya sering diundang sama Bank Indonesia, bank-bank apa, juga corporate, Telkomsel dan teman-teman segala macam. No, tolong ajarin karyawan saya untuk supaya aman berinternet gitu. Jadi isu besar sih sebenarnya sekarang internet safety ini. Karena akhirnya saya bikin kuliah internet safety yang free di open course ITTS ACID ini. Supaya mereka bisa ujian, nanti tinggal ngasihin ke manajemen aja apakah saya aman atau enggak gitu. Nilai saya berapa. Kalau nilainya di atas 70 ya udahlah, udah mulai ngerti yang namanya internet safety lah, kira-kira kayak gitu. Gampang banget sih dapat 70-nya. Gitu ya. Beres ya? Ini sebagian besar. Sekarang saya akan mulai ngasih lihat pelan-pelan bagaimana cara belajarnya. Nih kalau kita lihat di sini ada simulator jaringan, ini dia makhluknya, GNS3. Saya akan klik GNS3-nya. GNS3 tadi bisa kita ambil free di internet. Ini saya udah mulai masuk ke GNS3, bentuknya kira-kira seperti ini, GNS3. Di sini juga ada VirtualBox sih. Sebelah kiri ini ada VirtualBox. Saya klik juga lah VirtualBox-nya biar kelihatan. Cuman ini saya ngeri-ngeri sedap nih sebenarnya. Takutnya komputer saya ngehang. Kemarin ngehang soalnya. Lagi demo kayak gini ngehang karena terlalu banyak komputer yang dijalankan. Jadi ini di sini ada mikrotik, ada Ubuntu server apa segala macam, ada di VirtualBox-nya. Fungsi GNS3 adalah bikin sambungan antara mesin-mesin tadi. Oke, saya akan bikin. Jadi di sini ada Cisco, ada mikrotik. Ini routernya ya, yang gambar panah 4 biji ini router. Ada Cisco, ada mikrotik. Di sini ada switch, ada hub. Di sini ada komputer. Jadi ada 3 makhluk utama. Ada router, switch, komputer. Komputernya ada kali Linux, ada Ubuntu server, ada cloud-nya juga. Karena saya makainya WiFi, saya paling aman pakai NAT. Sebenarnya ke internetnya saya pakai NAT. Kemudian saya akan, ini buat belajar ya, yang paling blow on adalah saya akan pakai Ethernet switch di sini supaya nggak usah ngeset router sama sekali. Kemudian saya bisa masangin kali Linux, kemudian saya akan pasangin Ubuntu server. Jadi contoh konfigurasi yang paling sederhana buat belajar. Oke, ini saya akan rubah namanya jadi server korban. Oke. RAM-nya 1 mega, 1 giga ya RAM-nya. Network-nya cuma 1. Allow GNS3 to use any configure VirtualBox adapter. Oke, apply, oke. Jadi saya ganti nama server korban. Ini saya akan rubah juga. Ini kegedean RAM-nya. Kemarin udah komplain berapa kali. Saya kecilin aja jadi 2500. 2,5 giga aja. Ini namanya Kali. Kali adalah sistem operasi yang biasa dipakai oleh para hacker buat ngehack segala macam. Adapter lainnya cuma 1, apply, oke. Oke. Jadi ini semua bisa diambil free di internet. Jadi semua yang saya pakai ini free sih sebenarnya, nggak usah bayar apa-apa. Cuman yang perlu ilmunya aja. Bentar. Oke. Jadi Kali Linux bisa diambil di sini. Kali Linux. Oke. Anda bisa download di sini, nanti kita bisa download Kali Linux-nya. Dengan mudah sih. Ini bisa di-download. Official ISO, Intel Base PC, ada VMware, apa bisa di-download semua lah. Saya kebetulan biasanya ngambilnya ISO. Kemudian saya install. Cuman kalau Anda malas nginstall, bisa aja ngambil yang VMware atau VirtualBox image-nya langsung, terus diinstal. Dan Kali Linux juga punya ARM image yang bisa dipakai untuk handphone Android lah, apa bisa. Jadi Kali Linux bisa jalan di Android, bisa jalan di Raspberry Pi, apa segala macam bisa. Oke, servernya sendiri yang saya pakai adalah Ubuntu server. Bisa download di sini, free. Oke, jadi semuanya free. Accept all, visit the site. Nah, ini bisa diambil free. Oke,
Cuman 4 bulan lagi akan ada Ubuntu yang baru yang versinya bagus. Oke, sekarang saya akan oh, ini orange masih jalan ya. Harus dimatiin dulu nih orange. Kalau nggak bikin memori saya habis. Oke. Ini udah ada. Oke. Ini udah beres. Ini beres. Oke. Saya akan sambungkan. Makhluk-makhluk ini akan disambungin. Cara nyambungnya nggak susah juga. Ini saya klik dulu tadi ya. Add link. Saya klik. Saya akan klik Ethernet 0. Saya masukin ke NAT. Server saya masukin ke sini. Ini saya masukin ke sini. Supaya nggak ngehang komputer saya akan nyalain satu-satu. Ini saya nyalain dulu start, kali Linux, saya start dulu. Oke. Nah, ini udah mulai nyala kali Linuxnya. Ini udah mulai jalan dia, enter, dia loading. Oke, kali Linux sudah mulai nyala, saya akan jalanin server korban juga, start. Kemarin saya nyalain sekaligus semua, langsung ngehang nih komputer, parah banget. Oke. Dan tadi saya turunin RAM-nya si Kali Linux, saya turunin ya. Tadinya saya set 3,5 giga, saya turunin jadi 2,5 giga. Supaya nggak terlalu ini. Soalnya komputer yang saya pakai bukan desktop saya. Saya ada di Padang Panjang. Biasanya saya kalau dari rumah saya pakai komputer biasa, PC. Kebetulan PC saya memorinya 16 giga, jadi rada enteng lah buat mainan ginian. Ini laptop saya cuma 8 giga, jadi rada stres lah buat mainan kayak ginian. Oke, ini udah loading, servernya udah loading. Nanti saya akan demoin sedikit tentang teknik hackingnya sedikit. Sudah itu juga saya akan kasih lihat tentang security-nya ya. Oke, jadi ini server korban. Anda kalau susah, ini ada teknik bikinnya. Saya jelasin di kuliah di yang tadi di sini. Open Course ITTS ACID Cybersecurity diterangin nih cara bikinnya. Ada di bagian ini nih. Sini aja paling enak. Ini ada persiapan hacking. Di bagian persiapan hacking diterangkan cara bikin server korban tadi. Cuman kalau kita males, server korban banyak banget. Bisa diambil free, gratis di internet. Susah banget sih. Nih, ya. Kita bisa, salah satu yang lumayan adalah Metasploitable. Oke, silahkan klik Metasploitable, download ini. Dan kita bisa download lah. Metasploitable ini bisa di-download. Filenya bisa diambil di sini. Oke, Metasploitable 2. Besarnya lumayan. Ini sekitar 800-an mega. Cuman kalau Anda pengen ngopi hard disk atau perpustakaan saya, ini biasanya suka saya masukin. Jadi tinggal bilang aja. Jadi kalau pengen ngopi perpustakaan saya, silahkan masuk ke sini, onocenter.org/wiki, ebook. Oke. Jadi onocenter.org/wiki, masukin ke ebook, kemudian bagian bawah sini, paling bawah, di sini ada onocenter ebook. Nah, ini diterangkan cara ngopi perpustakaan saya. 99,9% berbahasa Inggris. Kalau tentang hacking cybersecurity aja sekitar 300 giga sih. Oke, ini saya copy paste ke chatting. Everyone, paste. Oke, ini URL-nya onocenter.org/wiki, onocenter ebook. Jadi bisa ngopi. Oke. Oh, ini kuliah juga saya kasih deh URL-nya. Ini sampai sini ya. Copy, paste. Jadi silahkan, open course free, gratis, nggak usah bayar apa-apa. Bayar sih, bayarnya inilah. Doa setiap Anda sudah selesai sholat, doain aja. Bayarnya itu. Beres ya? Sip? Oke. Nah, sekarang kita mudah-mudahan udah mulai jalan dua-duanya. Oke, ini udah jalan. Saya masuk, saya butuh IP address-nya doang sih sebenarnya. Oke, ini masuk. Ini saya butuh IP address. Oke, Kali Linux sudah mulai masuk. Saya masuk ke server ini. Saya butuh IP address-nya ifconfig.
Kita lihat IP-nya 192.168.122.155. Beres ya. Kita dapat. Sekarang saya akan masuk dari Kali Linux. Coba kita lihat. Saya zoom in biar Anda bisa ngelihatnya lebih enak. Zoom in, zoom in. Oke, ping. 192.168.122.155. Oke. Jadi si GNS3 itu punya ciri khas. Kalau kita pasang NAT, IP-nya adalah 192.168.122. Oke. Nah, sekarang saya akan ngasih lihat sedikit buat teknik hacking yang paling blow on aja dulu. Atau saya overview sedikit yang namanya Kali Linux. Kalau kita klik di application, di sini ada information gathering. Itu adalah ini sebenarnya ada angkanya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 13. Ini adalah proses hacking sebetulnya. Jadi dia sudah mengklasifikasikan aplikasi-aplikasi tergantung proses dalam hacking itu di level mana. Ini ada information gathering, ngumpulin informasi. Kalau dalam bahasa sederhananya adalah melakukan mata-mata, kira-kira kayak gitulah. Jadi melakukan mata-mata tentang sasaran yang akan kita serang. Jadi sama seperti militer, nggak pernah kita nyerang langsung jebret serang tanpa tahu sasarannya kayak gimana, kekuatannya kayak gimana, kan gila banget. Jadi caranya adalah melakukan information gathering, kemudian kita analisa kelemahan dari sasaran, kemudian analisa lebih dalam. Kalau sasaran itu web, kita bisa analisa web application, analisa. Kita juga bisa assessment dari database, kemudian mulai nyerang. Password dihajar, wireless dihajar. Kalau itu ada virus atau ada file exe, kita bisa reverse engineering dari file exe menjadi source code. Kita bisa exploit, kalau bisa masuk ke dalam kita bisa exploit. Dan ini yang paling parah, ini ada Metasploit, MSF payload, segala macam. Ini parah banget, karena ini serangan benerannya di sini exploit sebetulnya. Kita juga serang yang paling sederhana, bisa sniffing, spoofing. Biasanya kita bisa itu ada Wireshark, tapi yang di atas ada MITM proxy. Nggak bisa. Ini ada MITM proxy. Ini yang paling berbahaya, karena MITM proxy kita bisa melakukan serangan. Kita bisa ngejebolin passwordnya orang walaupun dia pakai apa sih namanya? Enkripsi. Jadi HTTPS atau SSH passwordnya bisa kita jebolin sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi MITM proxy paling berbahaya sih sebenarnya, tapi jarang saya ajarin. Kemudian post exploitation, maksudnya server udah kita ambil alih, kita pengen bikin jalan masuk dari belakang, pintu belakang ya. Itu backdoor. Jadi kita bisa masuk dari belakang, backdoor, itu pakai post exploitation. Dan duit yang gedenya ada di forensic sama reporting tools yang ini. Ini duit gedenya. Rate, ini ngasih tahu harga aja lah ya. Rate buat hacker, kan mereka ada yang certified ethical hacking, terus mereka melakukan pentest dan sebagainya dan nemuin bug. Biasanya istilah yang kerennya namanya bug hunter. Bug hunter, jadi hunter pemburu ya. Pemburu bug itu bisa dapat uang sekitar berapa juta rupiah lah per bug. Jadi kalau dia berhasil nemuin bug, dapat duit berapa juta rupiah. Tapi itu tergantung dari perusahaannya. Nggak semua perusahaan ikhlas dihack seperti itu. Beberapa perusahaan nggak ikhlas sih sebenarnya. Logikanya sederhana aja. Bayangkan kalau kita admin di perusahaan itu, atau kita programmer di perusahaan itu. Kalau sampai ketemu bug, kita sebagai programmer kan bisa didepak dari perusahaan itu. Nah, jadi sebenarnya programmer atau adminnya nggak terlalu suka sih sampai ketemu bugnya. Cuman manajemen butuh itu. Jadi ada konflik sih sebenarnya antara programmer atau admin dengan manajemen. Kalau manajemennya cukup legowo, cukup ikhlas, jadi mereka bisa menerima bug hunter seperti itu. Tapi nggak semua sih ikhlas seperti itu. Beberapa malah si admin akan nyecer si hackernya. Tapi saya pernah ketemu beberapa orang bug hunter yang dapat duit ratusan juta. Tapi dia nemunya ratusan bug.
Jadi ada perusahaan di Surabaya atau di mana kalau waktu itu lupa lah, bikin apa sih ya, sayembara lah bug hunter. Ini anak bisa dapat banyak banget bug. Jadi hampir 100-an bug. Bayangkan kalau satu bug dihargain 1 juta. Kalau 100 bug berarti 100 juta dong duit keluar. Sampai akhirnya perusahaannya nego ke hackernya masih SMA sih. Gue kasih 60 juta gimana? Akhirnya ya udah deh, gue terima aja lah. Pikiran si hacker sederhana aja. Gue cuma kerja 5 hari dapat 60 juta, oke juga sih. Ya udah terima aja, bisa kayak gitu. Beres ya? Oke, jadi ini prosesnya. Saya akan masuk ke proses ini dulu lah, sniffing, spoofing. Oke. Atau saya masuk ke ini dulu ya. Ini dulu information gathering lah. Nmap. Saya Nmap dulu. Oke, saya gedein. Ini proses paling awal dari sebuah hacking adalah kita ngeliat server ini yang kebuka apa aja. Kalau Nmap -H itu bisa ngelihat semua perintah yang ada. Ini teknik belajar ya. Jadi kalau -H bisa ngelihat semua yang ada, atau kita bisa tulis juga Nmap -help. Hasilnya sama. Atau kita juga bisa tulis man Nmap. Ini jadi buku kalau man Nmap. Bentuknya buku. Lebih enak bacanya daripada yang tadi. Oke. Cuman cara belajar yang benarnya sebenarnya nggak itu sih. -help gitu ya. Ini kan banyak banget nih. Kita bacanya yang ini sih sebenarnya. Yang kita baca example, contoh gitu ya. Jadi misalnya kita tahu tadi servernya adalah 192.168.122.155. Pakai yang ini aja misalnya. Ya udah, Nmap -v -a 192.168.122.155. Enter. Udah gitu doang. Nah, ini contoh server yang tidak baik. Dia banyak port yang kebuka. Oke. Kalau dalam bahasanya admin jaringan adalah dia terlalu banyak masang server di satu komputer gitu. Jadi ini tidak baik sih. Jadi bayangkan kalau ada satu server ini jebol, server yang lain bisa ikut jebol gitu. Jadi biasanya salah satu rule of thumb atau aturan di antara kita yang megang server, satu server cuman satu komputer cuman ada satu service, satu layanan yang diberikan. Jadi misalnya kita masang berita online. Jadi web servernya satu komputer. Tapi biasanya web servernya berapa komputer? Karena hitnya tinggi banget supaya bisa load balancing, bisa menghandle load yang gede, biasanya web servernya banyak komputer. Nanti database servernya tidak di komputer itu. Ada satu cluster lagi database gitu. Jadi kalau ini parah banget, semua jadi satu komputer. Jadi ini bukan contoh yang baik. Di sini ada server 143, ada 2153 itu DNS, segala macam ada di sini jadi satu semua. Ini contoh yang tidak baik. Jadi ini pakai Nmap kita bisa ngelihat, tapi ini lagi lama banget ya. Bentar, di Ctrl C dulu. Kalau mau cepat -S -O gitu. Oh, harus root privilege. Sudo pakai root privilege soalnya saya. Nah. Oke. Nih, langsung dapat. Jadi dia bisa tahu ini server-server yang jalan, ada FTP open, SSH open, Telnet open, segala macam. Jadi kita bisa lihat yang penting waktu kita analisa server biasanya yang ini nih. Satu lagi. Tingkat kesulitan buat menebak urutan paket. Ini ada tulisan TCP Sequence Prediction. Jadi prediksi untuk urutan TCP-nya sangat sulit untuk ditebak. 258. Good luck. Jadi nggak bisa ditebak sih sebenarnya, susah banget. Dan kita bisa lihat di sini servernya ada di VirtualBox. Ini adalah virtual NIC. Jadi LAN card-nya virtual, bukan LAN card beneran. MAC address-nya 0800244557A0A itu virtual MAC address. Oke, ini udah. Sekarang kita akan coba nyadap. Caranya pakai sudo wire shut. Oke,
Ini Wireshark buat nyadap. Di sini kita bisa start, kita bisa lihat paket yang lewat segala macam nih sebenarnya. Nah, ini paket yang lewat bisa mulai kelihatan. Dan kalau saya akan lakukan, saya gedein dulu ya. Ini saya akan telnet ke server. Telnet adalah komunikasi dari satu komputer ke komputer lain, tapi tidak dienkripsi sama sekali, supaya bisa disadap aja 192.168.122.155. Nah, ini servernya login, ono, passwordnya nggak kelihatan, mudah-mudahan Anda nggak ada yang tahu. Saya enter, saya bisa masuk ke server. Kelihatannya aman, passwordnya tidak kelihatan. Saya jadi super user sudo su, masukin passwordnya lagi, Anda nggak bisa lihat dan kelihatannya aman. Sebenarnya tidak aman karena ini saya melakukan pakai telnet. Coba kita lihat di sini. Nih saya stop dulu, capture, stop. Jadi buat pemula yang dipakai cuma capture sama analyze aja. Capture sudah stop, ini kita naik ke atas. Ini kelihatan banyak sekali paket telnet yang ketangkep nih. Cuman ini kelihatan ada 5 layer. Ini fisik, data link, network, transport, aplikasi. Oke. Fisik, data link, network, transport doang. 4 layer. Di sini 5 layer. Ini 4 layer. Jadi yang ini 4 layer. Ada lagi? Coba lihat. Yang ini spanning tree punyanya router, punyanya Cisco sih. Itu protokolnya Cisco. Ini STP, spanning tree, 4 layer. Oke. Jadi kita bisa lihat layernya di sini, dan ini kita bisa lihat hexadesimalnya, dan ini payloadnya dalam ASCII seperti apa. Ini kita lihat telnet data, datanya cuma /r doang. Nah, kalau mau ngerangkaikan semua jadi satu, kita masuk ke analisa, analyze, follow TCP stream. Dapat passwordnya. Beres ya. Jadi untuk dapetin password gampang banget. Kalau ada orang melakukan komunikasi pakai telnet ya kebuka. Cuman sekarang ini semua orang udah di-encrypt. Jadi kita agak sulit buat dapetin password tadi karena semua di-encrypt. Caranya adalah kita melakukan man in the middle attack. MITM. Gitu ya. Beres ya. Nah, sekarang saya akan coba kasih lihat sedikit tentang quit. Saya akan kasih lihat sedikit tentang, ini punya waktu sekitar 15 menit doang nih. Stres juga. Kasih lihat, apa ya? Bingung. 15 menit apa ya? Bingung saya. Ini aja lah. Ini saya ada di server, dan ini ada di Kali Linux. Tadi saya melakukan Nmap. Oke. Ini pakai Nmap seperti ini ya. Nah, sebetulnya di server ini saya sudah menjalankan intrusion detection system. IDS, aplikasi yang dipakai namanya Snort. CDETC, Snort. Ini makhluknya, Snort itu Anda bisa baca-baca di internet lah. Snort itu pada dasarnya cara berpikirnya ya kira-kira kayak antivirus sih sebenarnya. Jadi Snort itu engine, antivirus juga engine. Antivirus butuh database virus untuk mendeteksi ini virus apa segala macam, ada database virus. Snort juga sama, cuman dia bukan buat virus, dia buat attack, buat serangan. Dan dia punya database serangan, gitu ya. Jadi Snort ini adalah salah satu tool yang sering kita pakai untuk deteksi serangan. Database-nya ada di sini nih, folder rules itu. Konfigurasi Snort-nya ada di sini sih sebenarnya. Oke. Ini kondisi Snort-nya lagi jalan, PSAX, grep, Snort-nya lagi jalan nih. Ini lagi jalan nih sebenarnya. Oke. Cuman ini punya masalah kalau dengan kondisi seperti ini, dia akan menyimpan semua catatan lognya di var log Snort dalam bentuk binary. Nah, mampus, nggak bisa dibaca. Jadi saya akan kill dulu all Snort. Kill all Snort-nya, matiin semua. Oke, udah mati semua Snort-nya. Sekarang saya harus cari contekan. Karena gue pelupa, harus cari contekan, masuk ke browser. Saya akan masuk ke wikinya saya, dan saya akan jalankan Snort, tapi tidak pakai binary, tapi pakai ASCII. Oke, saya akan masuk onocenter/wiki. Oke.
Oke, saya akan masuk ke Snort. Ini dia, dan saya akan jalankan. Sekalian lah ntar saya ajarin cara nulis rules-nya ya buat pemula seperti apa. Nah, ini cara jalaninnya supaya bisa dibaca pakai perintah seperti ini. Snort, file konfigurasinya -c adalah file konfigurasinya ada di folder etc snort.conf. Lognya ada di var log snort dan lognya akan dalam bentuknya ASCII. ASCII berarti bisa dibaca sama manusia. Kemudian -d adalah demon. Jadi dia akan jadi setan jalan di belakang layar, kira-kira kayak gitu. Oke. Nah, saya buang dulu var log snort. Snortnya akan saya buang. Ini udah ada alert-alert segala macam, saya buang dulu. Oke. Saya clear dulu layar. Clear. ls. Kosong ya, bukan sulap, bukan sihir, kosong, nggak ada isinya. Sekarang saya jalanin lagi makhluk ini. Paste. Oke. Dah. Ini udah jalan. PSAX. Ini dia snortnya lagi jalan dia. Snort -c apa segala macam iska ASCII lagi operasional. Kalau kita lihat ls sekarang sudah ada yang mulai ngaco. 192.168.122.128 adalah kali Linux-nya. Dia melakukan sesuatu pada Snort ya karena dia lagi berkomunikasi. Coba kita lihat more alertnya ada yang telnet, langsung komplain dia ada yang telnet karena ini rules yang udah pernah saya buat. Oke. Jadi ada yang telnet langsung karena saya lagi telnet ke dalam Snort. Oke. Nah, sekarang saya akan coba ini. Oh, harus pakai sudo. Sudo. Oke, dia biarin aja. Ini langsung dapat segala macam. Coba kita lihat di sini vi alert. Paling bawah. Wah, ini yang telnetnya ngaco banget sih. Parah ya. Nah, ini adalah nmap-nya kedetek. Oke. Ini nmap juga nih sih sebenarnya. Jadi dia bisa deteksi ada yang melakukan port scanning nmap dan sumber bencananya kelihatan IP-nya sekian. 192.168.122.188. Siapakah itu 188? Dia adalah ini if config 192.168.128. Beres ya? Jadi ketahuan. Ini biang keroknya adalah kali Linux. Nah, tadi kelihatan di sini ada yang, nah ini ada telnet. Sekarang saya harus memperkenalkan yang namanya rules seperti apa. Clear layar, cd, etc, snort. Dalam snort, kayak antivirus, dia bekerja dengan aturan, rules. Rules-nya ada di sini, folder rules, ls, ini adalah rules-rules-nya. Seperti apakah rules-nya? Ini kalau kita lihat secara umum ada dua makhluk rules, ada yang tulisannya community, ada yang nggak ada community-nya. Yang community adalah dari komunitas, dari user-user yang pakai Snort, dia sharing rules. Kalau yang bukan community, itu dari Snort-nya langsung mereka mengembangkan aturan itu sendiri. Aturannya seperti apa? Kita bisa lihat more, misalnya porn. Gue baru lihat ada porn rules. Porn itu isinya apa? Upskirt. Konten ada tulisan upskirt. Porn yang teen. Fuck. Parah lah. Parah banget ya. Jadi ini kalau ada orang akses ke HTTP ports, ada dia masuk, ada alt binary erotika apa segala macam, langsung ketahuan itu porno gitu ya. Jadi dia porno, terus ya udah. Tapi itu yang pengen saya, ini pertama kali juga saya lihat rules porn, baru tahu ada rules porn soalnya. Oke, kalau yang komunitas, misalnya yang sering kita lihat yang virus ya, virus. Ini virus.
Ini rules yang dibuat sama si Snort, bentuknya seperti ini. Kalau yang community, ada juga community virus. Lebih panjang, banyak dia rulesnya yang dibuat sama community. Oke. Tapi rulesnya semuanya teks ASCII. Yang perlu kita tanya, ini formatnya seperti apa sih sebenarnya? Gitu ya. Format cara nulisnya seperti apa sebetulnya? Nah, sebenarnya nulisnya nggak susah sih. Kita lanjutkan. Ini saya masuk ke coba nulis rules untuk pemula. Oke. Formatnya kira-kira cuma gini doang sih. Jadi action ini ada dua jenis, ada log, ada alert. Protokolnya ada beberapa jenis protokol yang bisa dimonitor, ada TCP, ada UDP, ada ICMP. Address port source, address port destination. Arah komunikasinya bisa ke kanan, bisa ke kiri, bisa bulak-balik. Gitu ya. Jadi contoh nulisnya gini. Log, catat. Kalau protokolnya TCP dari any IP ke IP ini, port ini. Catat doang. Bisa juga kayak gini nih. Alert. Kalau dia pakai TCP dari any IP ke port ini, ke IP ini, port 23. Kita tahu 23 adalah port telnet. Udah gitu kita kasih kode. Ada yang telnet ke mesin ini dengan rules nomor 1.000.001. Jadi ini yang tadi kita deteksi sih. Cuma tadi deteksinya bukan kata-kata seperti ini, tapi ada kata-kata telnetnya lah, gitu ya. Jadi bentuknya kayak gini. Di manakah kita taruh rules-rules seperti ini? Rules-nya ditaruhnya di clear layar, ls. Ini banyak banget rules-nya ditaruhnya di local, ll nih dia, di sini masuknya. Coba kita edit, vi local rules, ini dia masuknya. Oke, di sini juga ada SQL injection. Oke, ada SQL injection. Nih, bentar, supaya kill all dulu ya, kill all snort. Saya akan log out dulu dari telnet karena telnet bikin ribut aja. Oke, saya akan SSH lagi. Saya akan masuk lagi, tapi tidak pakai telnet, pakai SSH. 122.155. 123.456. Oke. Nah, kalau ini udah nggak ribut nih, sudo su. Oke, saya var log snort. Oke, remove kill all snort udah mati. Oke, remove min rf bintang. Ini bersih semua, snortnya bersih. Sekarang saya akan jalanin lagi si snortnya. Dan saya akan coba saya kasih lihat dulu ya bentar. Vi etc snort rules local rules. Oke. Nah, di sini ada SQL injection. Kalau ada konten yang isinya %27 plus OR plus. Ini adalah konten yang dibawa sama paketnya. Oke. Ini sebenarnya kalau di HTTP kita nggak nulis %27 plus OR plus. Sebenarnya user akan kirim entry kutip spasi or spasi. Cuman kalau di sadap pakai Wireshark akan kelihatan bahwa kutip spasi or spasi adalah %27 plus OR plus. Atau pilihan yang lain adalah %27 spasi and spasi gitu. Jadi itu ada SQL injection. Coba kita lakukan sih sekarang. Kita jalanin dulu makhluk ini pakai perintah ini, kita jalanin. Oke. Copy paste. Oke, udah jalan. Jadi anak setan sudah hidup. Demon child live, hidup. Oke, sekarang ls. Oke, sekarang saya akan ini ada ya, watch tiap 5 detik, tail alert. Oke. Ini alert akan dibaca tiap 5 detik.
Oke, tiap detik alert akan dibaca. Sekarang saya akan melakukan serangan dari sebelah sini. Saya akan masuk ke 192, 108, 122, 15, DVWA 1.9. Jadi di server korban yang buat latihan perang tadi, saya udah install namanya DVWA. Ini adalah Damn Vulnerable Web App. Saya login dulu. Apakah DVWA itu? Kita bisa... Kalau Anda download Metasploitable, udah ada DVWA-nya. DVWA itu adalah Damn Vulnerable Web Application. Dalam bahasa Indonesia adalah aplikasi web yang amat sangat vulnerable, yang amat sangat bolong, bisa dihack dan sebagainya. Jadi buat latihan perang, kita harus bikin web yang bolong. Kalau ini kejadian sama pasukan khusus sih sebenarnya waktu itu. Jadi saya ngajarin segala macam, terus mereka nginstall WordPress baru dari kosong. Terus dia serang, nggak jebol-jebol. Terus dia komplain ke saya, Pak, ini saya baru nginstall WordPress, kenapa kagak jebol-jebol ya? Lu nginstall WordPress-nya dari nol? Iya. Baru, crash? Iya. Ya nggak jebol lah. WordPress baru mah aman. Kalau mau dijebolin, ya harus dikasih bolongan dulu, kasih lobang, baru jebol. Karena kalau aplikasi baru banget ya, nggak bisa dijebolin emang. Parah. Jadi kalau kita latihan, sebaiknya kita pakai aplikasi yang memang bolong supaya kita bisa jebolin. Nah, sekarang saya akan coba melakukan masuk ke Ono Center. Di sini ada DVWA. Oke. Di sini ada SQL injection segala macam. Ini command injection, cari SQL injection. Nah, ini SQL injection. Di sini diterangkan dua arah sih, dari web seperti apa, dari dalamnya sendiri seperti apa. Ini kelihatan dari dalam, dari SQL-nya langsung ya. Jadi yang benar kira-kira kayak gini. Jadi, ini dia. Jadi kalau kita masuk DVWA, kita login, username bukan Ono, admin, passwordnya password. Oke, enter. Nah, ini buat latihan perang, sebelah kiri sudah ada menu-menu buat latihannya. Ada brute force, command injection, ada file inclusion, upload, captcha, SQL injection, dan sebagainya. Oke, sebaiknya kalau buat latihan, DVWA security-nya kita klik, kemudian kita rubah jadi low, submit. Karena default-nya dia adalah impossible. Sebenarnya nggak bisa diserang. Sebaiknya dirubah dulu. Jadi jangan taruh di impossible, taruhnya di low, submit, supaya bisa dijebolin. Sekarang kita masuk ke SQL injection. Yang benar, kalau ini kan ada menu user ID, kalau kita pencet 1, keluarnya ini 2, Gordon Brown, 5, Bob Smith, kayak gitu-gitu. Nah, dari menu seperti ini kita bisa melakukan SQL injection. Caranya gimana? 1, kutip or, kutip 0, kutip sama dengan kutip 0. Oke. Ini bukan hafalan, jangan khawatir. Ini mah apa sih namanya? Ini mah logika semua sih sebenarnya. Bayangkan 0 sama dengan 0 ya. Semua orang tahu 0 sama dengan 0 adalah true, bener. Mana ada 0 sama dengan 2 ya salah. Ini 0 sama dengan 0 true. Jadi 1 or true. Kalau kita submit, keluar kacau. Semua user akan keluar. Ini berarti kita bisa inject or ke dalam situ. Perintah yang lain kita bisa kasih yang ngaco aja. Persen, kutip, n, kutip, dodol, kutip sama dengan dodol. Sah-sah aja sih, kayak gini juga boleh. Enter. Sorry, nggak mau. Harus inilah. Persen, kutip, n, 1 sama dengan, mudah-mudahan nggak komplain ya, 1. Persen nggak mau ya berarti ya. Kirain mau dia. 2, kutip, n. Berarti ini nggak bisa, pakai n yang ini nggak mau dia. Sama dengan kutip 1. Oh, mau dia. Oke, bisa keluar kayak gitu. Jadi harus coba-coba sih kayak gitu. Tapi udah kayak gini. Nah, ini kan kita masukin or sama n tadi ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nah, ini keluar ada SQL injection. Coba kita Ctrl C ya. Kita more alertnya. Nah, ini ada SQL injection. Ada SQL injection. Dia deteksi ada SQL injection langsung. Oke. Jadi dia mendeteksi ada
exchange yang sedang dilakukan ke server itu gitu. Jadi caranya cuma gitu aja sih. Jadi teknik belajarnya kira-kira gitu, ada server yang mau diserang, kita bisa melakukan latihan dan sebagainya. Oke, udah jam 9. Ada pertanyaan? Silakan terus di chat, atau kalau mau pakai mic juga boleh. Nggak ada, aman. Kalau aman, silahkan kalau ada pertanyaan bisa lewat Twitter, Ono W Purbo. Kalau mau saya lebih suka pakai Twitter sebenarnya, tapi kalau buat koordinasi atau apa biasanya pakai email. Saya ketik aja ono@indo.net. Jadi email biasanya dipakai buat koordinasi, kalau ada pertanyaan buat pakai Twitter. Oke, kalau pengen ngopi buku juga silahkan, akses ke e-learning saya juga silahkan. Oke, mudah-mudahan Anda bisa berhasil di training cybersecurity di Bisa AI, dan selamat tahun baru 2 hari lagi. Oke, terima kasih. Saya cukupkan sekian. Bila itu ada, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya leave dulu ya. Terima kasih.